Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jamaah secara subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para remaja yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya dengan karunia berbagai nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat yang mulia ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh berjamaah. Dan tak lupa bersyukur kita ucapkan kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada kita semuanya di pagi hari ini untuk bisa duduk bersama di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mengikuti talim yang insya akan disampaikan oleh guru kita Haji Miftahul Mahmudi MA dengan kajian kitab Al-Hikam dengan karangan Ibnu Athaillah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kita sebagai pengikutnya. Marilah kita senantiasa memperbanyak bersolawat kepadanya dengan harapan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu sekalian, namun sebelum kita mulai kajian ini, mari kita sama-sama membaca Al-Quran surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas berbagai nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Ala hadihi niyati wa likulli niyatin salihah bi barakatil Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, nanti di ujung taklim mohon sisakan waktu pada kegiatan jamaah yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadratul karamin wal muhtaramin, yang bersama-sama kita hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Muhammad Husna Karom Tuan Ustaz Haji Kami Mudakir Allah saya hormati kita Karom Allah Ustaz Haji Hussein. Bersama-sama kita hormati kita Karom Allah Ustaz Haji Dr. Nasrullah Putri, para bapak ibu hadirin hadirat yang masuk subuh. Semoga kita semua yang hadir yang duduk di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpah rahmat, taufik, hidayah serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadir dan kumpulnya kita pada kesempatan subuh yang indah ini menjadi sebab yang Allah ridho kepada kita, sehingga diampunilah dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan ditutup baik-baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Hikam, satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar dari Mesir, Nabi Muhammad ibn Athaillah As-Sakandari.
yang mana kita akan membahas hikmah yang ke-72, di mana Al-Imam Muhammad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin, beliau mengatakan, wa man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsani qida ilaihi bisalasil imtihan. Wa man lam yuqbil 'ala Allah, barang siapa yang tidak mau menghadap Allah bimulatafatil ihsani, dengan halusnya pemberian karunia Allah, qida ilaihi, maka orang itu akan diseret kepada Allah bisalasil imtihani, dengan rantai ujian atau musibah. Jadi kalau kita merujuk kepada Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Terus kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum, dan kami akan senantiasa menguji kalian, bisyarri wal khairi fitnatan, dengan keburukan dan kebaikan. Ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Jadi yang menimpa kita ini, ada kalanya sesuatu itu menyenangkan, ada kalanya sesuatu itu tidak menyenangkan, ada kalanya sesuatu itu membuat hati kita bahagia, ada kalanya sesuatu yang datang kepada kita itu membuat hati kita berduka. Baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, dua-duanya itu Allah berikan kepada kita sebagai bentuk sapaan. Jadi kalau kita kenal orang, kan kita sapa, disapa. Begitupun Allah Subhanahu wa taala ketika cinta kepada kita, kita akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapaan Allah kepada kita itu ya maknanya ngajak kepada Allah. Nah, berbicara tentang ngajak itu, Allah Subhanahu wa taala kalau sudah ngajak dengan kebaikan, orang itu tidak juga mau datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajaknya dengan cara kasar, dengan cara lembut, nggak bisa. Allah akan mengajaknya dengan cara kasar, dengan cara lembut, yaitu dengan memberikan nikmat. Jadi ketika kita dikasih nikmat yang begitu banyak oleh Allah, itu sebenarnya hakikatnya adalah ajakan supaya kita ini beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita dapat nikmat banyak, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ngajak kita untuk mengabdi kepada Allah. Jadi Allah itu ketika ngasih kita nikmat banyak, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mampu untuk mencapai saking banyaknya nikmat Allah. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Dan apabila kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih.
Jadi kalau kita melihat manusia itu ada yang hidupnya serba gampang, ada yang hidupnya serba susah. Maka berdasarkan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-72, baik sesuatu itu yang tidak enak ataupun enak, dua-duanya adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau hamba itu dikasih nikmat terus dia bersyukur, apa sih yang disebut dengan syukur? Syukur itu kata para ulama, sadrul abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khalaqa li'ati. Syukur itu Bapak Ibu menjadikan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi orang itu disebut bersyukur kalau dia diberikan nikmat, dia gunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mendekati kita dengan cara diberi nikmat, kemudian kita bersyukur, apa firman Allah? La azidannakum. Sungguh aku akan tambahkan nikmatku pada kalian. Wala in kafartum. Namun apabila kalian kufur, kufur itu artinya tidak syukur. Ada yang mengatakan syukur itu ada fil qauli, dengan ucapan. Sebagaimana firman Allah, wa qulil hamdulillah, katakan alhamdulillah. Ada syukur itu bil jawab, dengan anggota tubuh. Kita dikasih kesehatan, kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah. Ada syukur itu dengan bil qalbi, dengan hati, rasa puas kita, rasa menerima kita atas segala nikmat yang Allah berikan. Jadi syukur itu Bapak Ibu ada dengan lisan, ada dengan anggota badan, ada dengan apa? Dengan hati. Ya, kalau dengan hati itu rasa terima kasih kepada Allah, rasa puas. Kalau dengan lisan ya mengucapkan alhamdulillah. Kalau dengan anggota badan yang menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kita. Orang kalau dikasih nikmat oleh Allah, kemudian dia bersyukur, dia ucapkan alhamdulillah, hatinya merasa puas, kemudian dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Namun apabila orang itu dikasih nikmat tidak bisa syukur, kufur, apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Tidak ilaihi bisalah silin, maka orang itu akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai uji. Kalau kita dikasih nikmat kesehatan kok tidak juga ingat kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada kita. Jadi artinya Imam Ibnu Athaillah ingin mengingatkan kepada kita, kalau hari ini kita sakit, hari ini kita mengalami kesulitan, bisa jadi ini karena kita tatkala diberikan kemudahan kita tidak mendekat kepada Allah. Ketika orang dikasih kemudahan tidak mendekat kepada Allah, maka Allah akan menggantinya dengan apa? Kesulitan. Makanya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, baik itu kemudahan ataupun kesulitan, saya ulangi lagi, itu dua-duanya adalah sapaan Allah kepada kita supaya kita mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan, Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, ayun nas asyadul bala, siapakah manusia yang paling berat ujian? Maka Nabi menjawab, al-anbiya summal amsal fal amsal.
ujiannya itu adalah para nabi, kemudian orang yang ada di bawah derajatnya nabi, dan kemudian ada yang orang yang di bawah derajat nabi. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, cara Allah menyadarkan manusia itu ya seperti itu. Tapi kalau para nabi kan tentu mereka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika para nabi itu dikasih ujian, bukan berarti karena mereka tidak bisa bersyukur dengan nikmat. Ini berlaku untuk kita. Kita ini kalau diajak oleh Allah dengan cara baik-baik gak mau, maka Allah akan mengajak kita dengan cara yang menyakitkan. Kalau kita diajak dengan cara yang mengenakkan gak mau, maka Allah akan mengajak kita dengan cara yang tidak enak. Makanya di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadharrun. Wa laqad akhadnahum bil 'adzabi, dan sungguh kami telah menimpakan kepada mereka siksaan. Famastakanu li rabbihim wa ma yatadharrun, tapi mereka tidak mau tunduk kepada Tuhannya dan juga tidak merendahkan diri. Jadi di sini di dalam surah Al-Mu'minun ayat 7 ini Allah menegaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian kepada manusia, itu tujuan Allah adalah supaya manusia itu insaf. Manusia itu supaya insaf. Makanya kalau kita bisa mengulang apa yang kita bahas pada kesempatan subuh yang indah ini. Jadi Bapak Ibu, Allah itu memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang tidak terima. Supaya apa? Supaya kita mau mendekat kepada Allah. Kita dikasih harta, dikasih jabatan, dikasih keluar dan sebagainya. Namun apabila nikmat-nikmat itu tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita ujian. Jadi kalau kita ini tidak bisa menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita ujian. Makanya kita tinggal memilih mau mendekat kepada Allah dengan nikmatnya atau mau mendekat kepada Allah dengan apa? Dengan ujian. Tapi kan ada orang yang dikasih ujian bukannya makin sadar makin parah, dikasih sakit bukannya makin baik makin apa? Buruk. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Athaillah sekali lagi beliau mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak bisa memanfaatkan nikmat-nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada kita ujian demi ujian. Kalau cara halus Allah di dalam menarik kita kepadanya kita tidak merespon, maka Allah Subhanahu wa taala akan menarik kita dengan cara kasar. Makanya sekali lagi, kalau ada orang sakit di kita atau punya masalah, itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sedang menyapa kita. Dan kalau kita mau merespon sapaan Allah begitu, kalau kita bisa merespon sapaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bertobat, kemudian kita berbuat baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Jadi itu makna wa man lam yuqbil 'ala Allah bi mulatafatil ihsani qida ilaihi bi salasilil ibtih. Siapa yang tidak suka menghadap Allah dengan halusnya pemberian karunia Allah,
maka orang itu akan diseret supaya ingat kepada Allah dengan rantai ujian atau musibah. Makanya saya pernah sampaikan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang 5. Apa itu? Sihataka qabla haram. Jaga waktu sehat sebelum datang waktu apa? Sakit. Ina qabla faqr. Jaga waktu kayamu sebelum datang waktu miskin. Kemudian faragha qabla syughli. Jaga waktu luangmu sebelum datang waktu sempit. Kemudian syababaka qabla haramik. Jaga waktu mudahmu sebelum datang masa tua. Hayataka qabla mautik. Jaga masa hidupmu sebelum datang kematian. Jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari hikmah yang ke-72 ini, Imam Ibnu Athaillah mengajak kita untuk benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri nikmat itu tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita merujuk kepada Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukur." Hendaknya keluarga Daud itu mewujudkan syukur kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Syukur itu tidak cukup hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi juga menjadikan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari sini ada pertanyaan? Bebas, tidak harus sesuai materi. Silakan, sebentar ada yang ingin bertanya dari bapak atau ibu-ibunya. Dari bapak, dari ibu ada bu? Dari bapaknya? Kalau nggak ada, saya boleh tanya dikit, pendek aja. Jadi kata nikmat itu kan yang Allah berikan, nikmat itu bisa berupa kesenangan dan berupa kesulitan. Kalau semisal orang diberikan nikmat dengan berbagai kesenangan, kelebihan, itu secara cara berpikir kan bahwa itu akan mudah, orang akan bersyukur. Tapi tatkala seseorang diberikan nikmat dengan kesulitan atau mungkin sakit, tapi itu kan sudah susah untuk merasa bersyukur atau cara mendekatkan diri kepada Allah. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu kan bisa dua hal tadi, dengan nikmat dan yang diberikan kesenangan dan kesulitan. Nah, dari dua hal tersebut, karena orang diberi kenikmatan dengan kelebihan, mereka bersyukur. Karena orang dikasih sakit, mereka sabar, mereka mencari salah satunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari dua hal tersebut, mana lebih nilai daripada bersyukur karena kelebihannya, atau karena bersyukur karena Allah memberikan kesulitannya? Mana lebih ini lebih apa ya maksudnya, lebih tingkat itunya, keimanannya? Terima kasih. Jadi ada pertanyaan, mana yang lebih baik, orang kaya yang syukur atau orang miskin yang sabar, orang sehat yang syukur atau orang sakit yang sabar? Maka dijawab bahwa yang paling baik itu adalah orang miskin yang sabar, orang sakit yang sabar. Memang sabar itu kan berat. Dikatakan as-sabru
alal iman bimanzilatir ra'si alal badan. Jadi hubungan sabar dengan iman itu seperti hubungan kepala dengan badan. Jadi hubungan sabar dengan iman itu seperti hubungan kepala dengan orang yang mengatakan beriman tapi dia nggak sabar, maka sama dengan orang punya badan tapi tidak punya kepala. Itu apa enggak? Orang kalau nggak punya kepala itu mati. Jadi sabar itu sesuatu yang tinggi. Makanya dalam Quran Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang pahalanya tidak ada batas. Itulah kenapa dalam satu hadis Nabi SAW bersabda bahwa mau itu kemudahan atau kesulitan, dua-duanya baik untuk orang muslim. Apa sabda Nabi? Ajaban li amril mu'min inna amrahu lahu kullahu khair. Sangat menakjubkan sekali perkaranya orang mukmin. Dan bagi orang mukmin itu semua perkara yang menimpanya nilainya adalah pahala. Wa in asabathu sarra syakara fa kana khairan. Orang mukmin itu kok diberikan kemudahan, dia bersyukur, maka dia tidak pahala. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan. Orang mukmin itu kalau ditimpa kesulitan dia bersabar, maka dia dapat apa? Dapat pahala. Maka kalau tadi ditanya mana yang lebih baik antara orang dikasih nikmat kemudian bersyukur, kemudian dikasih ujian kemudian bersabar? Pertanyaan ini sudah terjawab bahwa orang yang dikasih ujian dia bersabar itu lebih utama. Orang miskin yang bersabar itu lebih utama dibanding orang kaya yang bersyukur dan orang sehat yang bersyukur. Jadi tentu masing-masing dari sabar dan syukur itu kan ada nilai kebaikan. Itulah kenapa saya ulang lagi, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan semua yang menimpa orang muslim itu baik. Ya, tadi itu Allah kadang-kadang menyapa kita dengan rezeki. Allah kadang-kadang menyapa kita dengan apa? Ujian. Makanya ada orang yang kalau tidak paham bahwa ujian itu sapaan Allah, dia mengeluh, kenapa Allah memberikan saya ujian? Padahal di situ Allah sedang menyapa kita supaya kita mendekat kepada-Nya. Jadi demikian. Jadi apa namanya itu? Ada yang disapa Allah dengan as-sarra, dengan kemudahan, ada yang disapa dengan oleh Allah dengan al-dharra, kesulitan. Ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada dari Bapak sekalian, saya ingin bertanya sedikit Pak Ustaz. Ada istilah tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslimin dan muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai buayan sampai tiang lahat. Ada istilah dari sahabat Abu Bakar bahwa amal tanpa ilmu itu bisa menjadi salah atau mungkin malah menjadi maksiat. Amal tanpa ilmu artinya kesalahan dalam menjalankan ibadah. Tapi ilmu tanpa diamalkan juga sia-sia. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kata wajib Pak Ustaz. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan muslimat. Jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Nah, wajibnya ini apakah seperti kalau tidak menjalankan menjadi dosa karena khawatir ilmunya nanti tidak, amal-amalnya tidak menjadi bermanfaat karena
dibatasi dengan pengetahuan ilmunya, karena kita kadang-kadang berpikir kita sudah sepuh, sudah senior, ya belajarnya semampu kita. Memang semampu kita, tapi kalau bisa lebih baik kan lebih baik. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat sampai kapanpun, karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu dari mulai buayan sampai kita menuju tiang lahat. Mohon dijabarkan sedikit Pak Ustadz untuk memberi motivasi kepada kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar ada riwayat yang berbunyi thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Makanya dikatakan di dalam matan surat itu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak riwayat-riwayat di mana ada sahabat Nabi yang disuruh mengulang sholatnya, mengulang wudunya oleh Rasulullah karena tidak sesuai standar. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang beramal tanpa ilmu itu nanti amalnya haba'an mansur, seperti debu yang berterbangan, ada nilainya. Maka ketakutan ini harus ada dalam diri kita, khawatir amal itu tidak diterima. Makanya Nabi itu bersabda dengan tegas bahwa nyari ilmu itu wajib. Dikatakan dalam satu riwayat bahwa jihad di jalan Allah, perang di jalan Allah, itu pahalanya lebih baik daripada sholat, daripada puasa. Bahkan dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah itu lebih baik pahalanya dibanding orang yang sholat selama 70 tahun. Jadi ada orang sholat 70 tahun, sholat sunnah. Terus ada orang yang perang di jalan Allah, maka pahalanya lebih besar perang di jalan Allah. Dan thalabul ilmi, mencari ilmu itu masuk kategori jihad di jalan Allah. Orang yang mencari ilmu itu dianggap sama dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang namanya jihad itu tidak hanya melawan orang kafir, tapi juga melawan kebodohan. Makanya dalam Quran itu Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Yang sama. Itu orang berilmu dengan yang tidak berilmu itu berbeda. Dan fa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu derajat. Sama-sama sholat sunnah, yang satu punya ilmu, yang satu nggak punya ilmu, beda kan? Sama-sama sedekah, yang satu sedekah pakai ilmu, yang satu sedekah nggak pakai ilmu, beda. Sama-sama baca Quran, yang satu pakai ilmu, yang satu nggak pakai ilmu, beda pahala. Bisa jadi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Maka ilmu ini penting. Kalau tadi pertanyaan apakah mencari ilmu itu hukumnya fardu ain? Mencari ilmu itu hukumnya fardu kifayah. Jadi kalau sudah ada dari jamaah Baitul Musnah yang belajar, maka yang lain dulu. Tapi mengamalkan ibadah menggunakan ilmu itu fardu ain, kewajiban individual. Jadi memang belajar itu fardu ain. Kita nggak hadir di majelis taklim nggak masalah kalau sudah ada yang hadir. Tapi kita sholat pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu itu wajib. Makanya tadi dalam kitab Matan Zubat dikatakan setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tertolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pertanyaan dan ini dibahas
lebih utama orang alim tapi fasik. Alim fasik itu kalau istilah Haji tadi Haji Muzakir, orang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, itu namanya fasik. Mana yang lebih utama, orang berilmu tapi fasik atau orang beramal tanpa ilmu? Yang satu ini orang apa? Orang berilmu tapi tidak menjalankan ilmu. Dia tahu minuman keras haram tetap diminum, zina haram tetap zina. Yang satu orang ini tidak punya ilmu tapi banyak amal. Mana yang lebih utama? Imam Ghazali ditanya begini, maka beliau menjawab lebih utama orang fasik yang orang berilmu tapi apa? Fasik. Karena orang yang tidak berilmu dia banyak beramal, nanti maglum tertipu. Akhirnya di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu ada suatu saat dites, benar nggak kata-kata Imam Ghazali bahwa orang yang berilmu tapi fasik lebih utama dibanding apa? Orang bodoh tapi banyak amalnya. Jadi ada orang bodoh tapi rajin baca Quran, rajin sholat sunnah, padahal nggak pakai ilmu. Maka akhirnya didatangilah pertama orang bodoh. Dia lagi sholat, terus dikatakan kepadanya, wahai hambaku, aku Tuhan, kamu tidak usah ibadah lagi, sudah cukup. Kamu udah aku jamin masuk ke dalam apa? Surga. Ini orang bodoh yang banyak amal ini, gak ngerti Allah itu kayak apa. Jadi ketika ada suara yang mengaku dirinya Allah, dia percaya. Akhirnya sejak itu dia gak ibadah. Ya berarti sukses menguji orang bodoh. Kemudian orang berilmu yang fasik diuji. Ada orang berilmu alim tapi lagi mabuk. Terus bilang, wahai hambaku, dari atas pohon atau dari mana? Kamu adalah orang yang alim. Aku sudah maafkan semua dosa-dosamu. Kamu bebas beramal kayak apa? Kamu mau mabuk, mau apa, mau zina, aku sudah ampuni dosa-dosa. Ini orang yang alim, yang fasik musuh. Kebetulan dia lagi bawa pedang, dihunusnya pedang. Dia bilang, sepahamku Allah itu tidak bersuara. Kamu bukan Allah, kamu setan. Akhirnya orang yang ujian itu dikejar-kejar oleh siapa? Orang alim yang fasik. Orang yang berilmu walaupun fasik itu lebih utama dibanding orang yang bodoh tapi rajin apa? Ibadah. Jelas. Lebih-lebih kalau dia alim terus ahli apa? Ibadah. Lebih utama lagi. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya kita niatkan kita ngaji ini sebagai bentuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya dengan kita mengkaji hikmah, bukan hikmah yang 72 73 ya, kita mendapatkan pelajaran berharga dari Al-Imam Ibnu Athaillah bahwa orang yang tidak mau dilembutin oleh Allah, maka orang itu akan dikasari. Jelas? Banyak kita tuh sekarang tinggal pilih mau dilembutin apa dikasari. Kita mau mendekat kepada Allah dengan nikmatnya, atau kita mendekat kepada Allah dengan banyaknya masalah yang menimpa. Jelas? Jadi seperti itu. Intinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim, karena agama kita ini berdiri di atas ilmu. Jadi agama kita ini berdiri di atas apa? Di atas ilmu. Makanya Rasulullah itu
selalu mengajarkan ilmu kepada para sahabat, demikian para sahabat juga mengajarkan ilmu kepada para tabi'in dan seterusnya. Ada lagi tanya? Jelas aja. Kalau nggak jelas silakan. Saya agak mohon maaf, kurang sehat saya, jadi agak ilmu. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Ustaz. Ilmu itu kan ada dua perkara, ada yang ilmu bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang saya mau tanyakan apa-apa saja ilmu yang bermanfaat dan apa-apa saja ilmu yang tidak bermanfaat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi itu pernah bersabda, la tazul qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Kaki anak Adam besok di hari kiamat tidak akan bergeser hingga ditanya 4 hal. Pertama, an ummi tentang umur, bisa. Yang ketiga, an jismihi tentang badan. Yang ketiga, an ilmi tentang ilmu. Diamalkan atau tidak. Jadi orang yang berilmu nanti ditanya oleh ilmu di hari kiamat. Ilmunya diamalkan atau tidak. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kita dapatkan lalu kita amalkan. Namanya bermanfaat. Ya kayak kita menaruh motor di rumah saudara, terus motornya diambil, berarti kan tidak dimanfaatkan. Yang disebut dimanfaatkan itu motornya dipakai. Alhamdulillah motor saya bermanfaat, bisa dipakai untuk ke pasar, antar sekolah dan sebagainya. Jadi yang disebut ilmu bermanfaat itu adalah ilmu yang dipakai, yang diamalkan. Makanya Nabi pernah bersabda, "Idza bada'u Adam inqata 'amaluhu illa min salas." Ketika anak Adam mati, maka amalnya terputus kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Maknanya ilmu yang dimanfaatkan bagaimana? Jadi gini Pak, orang mengajarkan ilmu itu nggak mesti kayak saya, tidak harus seperti saya. Jadi dalam dakwah itu ada 2. Ada lisanul hal, lisanul maqal. Dalam berdakwah itu ada yang pakai mulut, ada yang pakai contoh. Pak Haji Mudakir nggak pernah menyampaikan dalil, tapi beliau mencontohkan. Sudah mencontohkan suatu, sehingga kita terpacu untuk ikut beliau. Beliau secara tidak langsung sudah dakwah. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan kemudian kita mencontoh, maka kita dan orang itu dapat pahala dan pahala orang yang mencontoh. Itu yang disebut ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita punya ilmu kemudian kita amalkan, kemudian orang lain pun ikut mengamalkan. Jadi ketika kita punya ilmu kita mengamalkan, itu sudah bermanfaat. Kalau dicontoh orang lebih bermanfaat lagi. Jadi seperti itu. Makanya nanti orang yang berilmu kok tidak menjalankan ilmunya atau perbuatannya tidak sesuai dengan ilmunya, ini akan diperkarakan di akhirat. Kamu itu bilang, kamu itu tahu bahwa zina itu haram, kok masih zina? Kamu itu tahu bahwa minuman keras itu haram, kok tetap apa? Minum. Berarti kan tidak sesuai dengan apa? Dengan ilmu. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian kita praktekkan sesuai dengan kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Dalam bertakwa kepada Allah itu kita dianjurkan semampu kita. Mampunya bagaimana? Jadi kita itu dilarang juga untuk memaksa-maksakan diri. Kalau nggak mampu banyak ya sedikit. Jelas ya? Jelas ya?
Jadi intinya ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamal. Makanya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi bahwa manusia itu ketika mati terputus amalnya kecuali 3 perkara yang akan tetap bermanfaat. Maka diantaranya adalah au ilmin yuntafa'u, ilmu yang dimanfaatkan. Dia punya ilmu, kemudian dia mempraktekkan ilmu itu, kemudian istrinya, anaknya, teman-temannya nyontoh dia, nyontoh. Makanya kata Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha bi ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Siapa yang mencontohkan kebaikan, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mencontoh. Jadi seperti MLM. Jadi orang yang sudah dicontoh oleh 100 orang, apalagi 1000 orang, berarti pahalanya banyak. Itu yang disebut bermanfaat itu. Kalau merujuk pada hadis Nabi. Tapi secara sederhana, yang disebut bermanfaat itu adalah sebagaimana sabda Nabi tadi, bahwa nanti di akhirat seorang hamba itu tidak akan bergeser kakinya hingga ditanya 4 hal. Di antara 4 hal itu adalah dia punya ilmu, diamalkan atau jadi ilmu yang tidak diamalkan berarti ya ilmu tidak manfaat, nggak diamalkan. Cukup ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau kurang sehat. Kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Lana min amri wa fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih dzata bainina wa la baina qulubina rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.